Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu Auni Syarafina. Saya mahasiswi pendidikan matematika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan nomor IPM 241063105017 dari kelas 3D. Pada video kali ini, saya akan melakukan penelitian klasterisasi indeks keparahan kemiskinan P2 di Indonesia tahun 2025 menggunakan K-means clustering. Latar belakang penelitian ini berawal dari indeks keparahan kemiskinan P2 yang menggambarkan tingkat kedalaman dan distribusi kemiskinan. Nilai P2 yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk miskin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Variasi tingkat kemiskinan antar provinsi menuntut analisis berbasis data untuk mengetahui pola dan karakteristiknya. Dengan menggunakan machine learning, khususnya metode K-means clustering, provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan tingkat keparahan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga memudahkan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan nilai indeks keparahan kemiskinan P2 2025, mengidentifikasi pola kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan, dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil klaster. Saya menggunakan dalam metode penelitian, yang pertama ada pendekatan penelitian kuantitatif atau deskriptif kuantitatif yang menggambarkan pola kemiskinan berdasarkan nilai numerik P2. Kemudian metode penelitian menggunakan metode asosiasional atau eksploratif menggunakan unsupervised learning untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan data. Nah, sebelum ke hasil, saya akan menunjukkan script R cara melakukan analisis data. Nah, di sini ada data. Sebelumnya saya menemukan data indeks keparahan kemiskinan P2 menurut provinsi dan daerah pada tahun 2025. Yang pertama-tama, kita akan memasukkan datanya dulu menggunakan library read.xl karena data dari Excel. Kita running. Nah, setelah dilihat ini datanya. Sebelumnya saya ganti perkotaan dan perdesaan dan perkotaan plus perdesaan dengan tabel numerik karena berisi angka-angka supaya bisa dimasukkan dan bisa dinilai dan bisa diklasterkan. Kemudian sebelum melakukan clustering data, kita akan melakukan pembersihan data menggunakan library janitor. Kita running. Saya ubah nama datanya menjadi DF, kemudian decline untuk nama bagian atas. Nah, sebelum melakukan clustering, kita juga harus menghilangkan missing value. Kita cek dulu apakah ada missing value atau tidak. Nah, di bagian provinsi tidak ada, perkotaan tidak ada. Namun pada bagian perdesaan ada 1. Dan perkotaan perdesaan ada 6. Kemudian kita hapus NA. Dan kita pilih ambil data perkotaan dan perdesaan saja. Kemudian kita akan melakukan standarisasi data.
Setelah itu kita akan membuat K-means clustering. Di sini saya buat menjadi tiga cluster. Nah, ini untuk melihat setiap data masuk ke dalam cluster 1, 2, atau 3. Nah, ini kan datanya di baris ada 39 data. Indonesia tidak termasuk. Nah, ini dari baris ke 1 sampai ke 38 itu dijelaskan masuk ke dalam nilai cluster yang mana. Nih, jadi Aceh masuk ke dalam klaster yang ketiga, Sumatera Utara masuk ke dalam klaster yang ketiga, Sumatera Barat kedua, dan seterusnya sampai Papua Pegunungan masuk ke dalam klaster yang ketiga. Oh ya, sebelumnya karena ini NA dihapus ya, jadi ada perubahan data sehingga DKI Jakarta tidak masuk ke dalam clustering. Jadi kita lihat sebentar data setelah dihapus. Nah, ini ya. Itu tadi dari yang paling atas. Karena untuk masuk ke clustering kita data nama provinsi tidak dimasukkan karena bisa mengganggu dan bisa termasuk ke dalam missing value. Jadi yang dimasukkan itu yang mengandung yang diambil numeriknya saja gitu. Nah, ini baru benar. Jadi ada 38 ya tadi dari yang pertama tuh 3. Baris yang pertama tuh 3 sampai ke baris yang terakhir 38. Terus tadi udah dipilih dari perkotaan, standarisasi data. Kamisnya kita bagi jadi 3, ketiga cluster, kemudian size. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa di 3 cluster ada cluster yang pertama ada 18, cluster yang kedua ada 3 yang termasuk, dan cluster yang ketiga ada 17. Kita tambahkan hasil cluster ke data asli. Sebelumnya kita menggunakan Facto Extra. Kita install packagingnya dulu, kemudian kita gunakan library Factor Extra. Nah, untuk membuat visualisasi cluster kita menggunakan vis cluster. Nah, ini hasil clusternya. Nah, dari hasil analisis tadi kita mendapat kesimpulan bahwa K-means,
Kimins berhasil mengelompokkan provinsi menjadi 3 klaster dengan karakteristik kemiskinan berbeda. Klaster yang ke-1 menunjukkan kemiskinan pedesaan yang berat, klaster kedua relatif ringan, dan klaster yang ketiga menunjukkan kemiskinan perkotaan yang menjadi perhatian khusus. Nah, hasil penelitian interpretasi dari klaster yang pertama, tinggi keparahan kemiskinan dominan di pedesaan. Kedua, pedesaan dan perkotaan relatif tinggi, mengindikasikan kondisi kemiskinan yang dalam, terutama di pedesaan. Pada klaster yang kedua, rendah atau sedang keparahan kemiskinan. Nilai P2 relatif rendah, provinsi dengan distribusi kemiskinan yang lebih terkendali. Yang terakhir, klaster yang ketiga, tinggi di perkotaan, rendah di pedesaan. Kemiskinan lebih parah di wilayah perkotaan, terkait urbanisasi tinggi dan beban biaya hidup di kota. Implikasi yang pertama, pada klaster yang ke-1, prioritas pembangunan pedesaan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang kedua, pada klaster yang kedua, butuh penguatan program existing untuk menjaga stabilitas kemiskinan. Pada klaster yang ketiga, butuh intervensi sosial perkotaan, perumahan murah, dan program penanganan urban poverty. Rekomendasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penentuan kebijakan penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.